dalam sebuah risalah karangan Imam Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu dikatakan bahwa ada perbedaan pendapat apakah yang lebih utama itu berdoa atau diam. Di antara para ulama ada yang berpendapat doa adalah ibadah berdasarkan sebuah hadis. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hal ini juga karena sesungguhnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tanda kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada sekelompok golongan yang mengatakan tidak memohon dan berserah akan qadar, ketentuan-ketentuan itu lebih sempurna dan merupakan tanda ridho kepada qadar yang telah mendahuluinya. Ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa orang yang berdoa itu adalah dia berdoa dengan lisannya dan dia tetap ridho atas qadar dalam hatinya, agar dia mendapatkan dua perkara kebaikan sekaligus. Al-Qushairi berkata, waktu berdoa itu berbeda-beda. Kadang-kadang berdoa lebih utama daripada diam, dan itu termasuk tata kesopanan. Namun kadang-kadang diam lebih utama daripada doa, dan itu pun termasuk tata kesopanan. Sesungguhnya hal itu bisa diketahui dengan keadaan waktu. Apabila dalam hatinya dia menemukan isyarat untuk berdoa, maka doa lebih utama. Tetapi apabila dalam hatinya dia menemukan isyarat untuk diam, maka diam lebih utama. Qushairi mengatakan, benar juga pendapat yang mengatakan bahwa apa-apa yang berhubungan dengan hak kaum muslimin atau yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, doa mengenai hal itu lebih utama karena doa adalah ibadah. Namun apa-apa yang berhubungan dengan hak diri sendiri, diam lebih utama. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala malakan muwakkalan biman yaqulu ya arhamar rahimin paman qalaha salasan qala lahu al malaku inna arhamar rahimina qad aqbala alaika fas'al. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai seorang malaikat yang ditugaskan kepada orang yang mengucapkan ya arhamar rahimin, wahai Zat yang maha penyayang. Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali, maka malaikat itu mengatakan kepadanya, sesungguhnya Zat yang maha penyayang telah datang kepadamu, maka mohonlah kamu kepadanya. Imam Ghazali rahimahumullah berkata, apabila ada yang bertanya apakah faedah doa, padahal tidak ada yang dapat menolak qada, ketahuilah bahwa sebagian dari qada itu dapat ditolak dengan cara berdoa,
Oleh karena itu, doa dapat menolak qada dan dapat mewujudkan rahmat. Seperti fungsi tameng yang dapat menolak senjata, atau air yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Tameng dapat menolak anak panah. Begitu juga ada seorang penyair mengatakan, Maha suci zat yang tidak akan rugi orang yang menuju kepadanya. Barang siapa yang benar menuju kepada Allah, niscaya dia menemukannya. Sesungguhnya anugerah nikmatnya meliputi makhluknya. Masing-masing mengulurkan tangannya untuk meraih anugerahnya. Muhammad ibnu Hujaimah berkata, setelah Ahmad ibnu Hambal meninggal dunia, aku bermimpi melihat dia sedang membuat wangi-wangian di surga. Lalu aku bertanya, apakah yang sedang Anda kerjakan? Dia berkata, inilah cara untuk menuju Darussalam atau surga. Aku bertanya kepadanya, apakah yang dilakukan Allah terhadapmu? Dia berkata, dia mengampuniku, memakaikan mahkota kepadaku, dan memakaikan 2 sandal emas kepadaku. Dia berfirman kepadaku, wahai Ahmad, balasan ini karena kamu pernah mengatakan ketika ditanya oleh raja, Al-Quran adalah firman Allah. Kemudian dia berfirman, berdoalah kamu dengan doa-doa yang diberikan Sufyan Tsauri yang pernah berdoa dengan kamu di dunia. Lalu aku berdoa, ya Robba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir li kulla syai'in wa la tas'alani an syai'in. Ya Tuhan, segala sesuatu dengan kekuasaanmu, ampunilah segala sesuatu yang ada padaku, dan janganlah menanyakan kepadaku tentang segala sesuatu. Jalal As-Sayuti rahimahumullah telah mengatakan dalam kitab Tobaqoh An-Nuha Sugro bahwa dia telah melihat tulisan Qadi Ijuddin Ibnu Jamaah yang telah menemukan tulisan Syekh Muhayyiddin Nawawi, yaitu barang siapa yang telah membaca beberapa bait ini dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu doa, maka akan dikabulkan doanya. Wahai zat yang melihat dan mendengar apa-apa yang berada di dalam batin, Engkau yang menyediakan segala sesuatu diharapkan. Wahai zat yang diharapkan untuk lepas dari segala kesulitan. Wahai zat yang hanya kepadanya aku mengadu dan memohon perlindungan. Wahai zat yang gudang rezekinya dalam ucapan kun, anugerahilah aku dengan segala kebaikan di sisimu. Tidak ada suatu yang menghantarkanku selain kefakiranku kepadamu. Maka hanya dengan kefakiranku kepadamulah aku dapat menolak kefakiranku. Tidak ada suatu jalan bagiku selain aku mengetuk pintumu. Apabila engkau menolaknya, maka ke pintu siapakah aku mengetuk? Wahai zat tempat aku berdoa dan aku menyeru namamu, apabila anugerahmu tidak diberikan kepada orang fakirmu, hanya saja karena kemurahanmu engkau tidak memutuskan orang yang maksiat. Anugerahmu sangat melimpah dan pemberian-pemberianmu sangat luas. Bait-bait ini dari ucapan Abdurrahman Ibnu Abdullah Ibnu Asbag Habsi Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberi rahmat kepadanya. Amin. Wajib eta cepel kalau panangan